Bahkan pernah, saking bapak saya itu garangnya di malam minggu, saya lagi di apel. Terus bapak saya bilang kayak gini, "Nda, mau ayah yang ngusir atau mau yang nyuruh pulang?" Dan itu suaranya besar. Assalamualaikum teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bermain game dengan kartu bermain 1001 cara bicara. Nah, kartu bermain 1001 cara bicara ini sebenarnya dimainkan oleh anak dan orang tua, agar anak dan orang tua ini tidak canggung untuk membicarakan hal-hal sensitif di dunia remaja maupun di dalam keluarga. Gimana sih permainannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Balai Tunggul KB Kecamatan Sayakakap akan membuat game. Game apa Mbak Karin? Jadi kami akan bermain game tentang kartu bermain 1001 cara bicara. Nah, ini dia guys. Terhadap remaja dan orang tua. Oke, kita mulai. Oke, kita main. Pertama kita pipa dulu. Pipa dulu ya. Tunggu. Kita ada berapa pertanyaan nih? Ada 8 ya? 8. Kita ada 8 pertanyaan nanti. Oke, Kita timpa. sebelum permainan ini kita pimpa dulu. Untuk siapa? Om Pimpa. Om Pimpa. Kak Manda. Dia gini. Selalu kamu. Makanya aku jadi ini. Oke ya. Pertanyaan pertama. Apakah ketakutan terbesar dalam hidupmu dan apakah hal itu terjadi? Silakan. Pertanyaan ini yang aku pengen hindari. Ketakutan terbesar ya? Ketakutan terbesar tuh takut disuruh manjat kelapa. Iya. Karena saya paling tak bisa manjat. Iya. Dan apa namanya? Lelaki apa ini? Dan apa namanya, ketakutan itu terjadi loh ketika saya bawa kawan-kawan pulang kampung. Rupa dibilang kan, "Bro, banyak kelapa di sini, bro." Banyak sih, saya bilang, "Tolonglah bro, kan situ malu nih, nggak enak bawa tamu masa udah dikasih kelapa kan." Dan akhirnya mau manjat nggak bisa, separuh jalan udah turun lagi. Akhirnya minta tolong keluarga di sana, tetangga untuk ngambilkan itu sih. Kalau saya takut kere. Nah, Iya benar, takut kere. Karena Rezeki nggak ada. enak kan. Kalau nggak ada duit nggak bisa beli ini beli itu. Terus kalau di dalam agama itu kan kalau misalkan kita kefakiran dekat dengan kekufuran. Atau kefakiran dekat dengan kekafiran. Jadi banyak sekali yang di luar sana yang agamanya Islam itu mudah sekali beralih atau menjadi murtad dan berpindah ke lain agama karena tadi dia tidak punya uang karena perutnya kosong. Itu yang paling saya Ketakutan kalau Badar takut disuruh masak kepiting misalnya nih. Kan misalnya berumah tangga terus dapat pasangan yang suka makan kepiting, takut sekali. Lihat ya takut. iya. Takut sekali. Berarti nggak cocok kita, saya suka kepiting soalnya. Udah pernah belum terjadi? Udah pernah. Kakak Siapa yang nyuruh masak. itu kan? Hah? Siapa yang nyuruh? Enggak, kakak tuh masak. Terus ternyata masak kepiting, padahal kan langsung bongkar dia tuh. Dia tuh kepiting lah, langsung lah. Pas jatuh-jatuh itunya. Sampai pingsan nggak sih? Enggak. Tapi sampai sakit ya. Misalnya tahu enggak dalam istilah borong? Nah, borong, takut. Apa tuh Kalau bang? bahasa begitu borong itu ketakutan yang berlebihan. Borong tuh saya suka. Bisa Borong. Nah, itu suka borong tapi Oh iya. Ayat. takut sih.
Angsa. Takut angsa kamu. Iya. Ya karena dia Dengan mengejar. suaranya aja tuh bisa bikin pusing gitu sampai kepala tuh. Nah, Kita takut ketemu kalau angsa, ya. saya takut. Apalagi di sosok udah pasti pernah Udah sih. pernah ya, Udah pernah ada di sini. Makanya jadi Kalau takut. saya takutnya nggak bisa punya anak. Nah, itu awalnya dulu udah diomongkan sebelum nikah, udah diomongkan sama calon suami ini kalau misalnya nggak bisa punya anak itu gimana. Terus alhamdulillah nggak lah jadi anak. Nah, sekarang ketakutannya berubah. Ketakutannya kalau saya dipanggil Allah nanti anak saya gimana? Itu dia. Semoga tidak terjadi ya. Nanti pasti terjadi. Pasti Itu terjadi. pasti terjadi, tapi nanti dulu. Belum saatnya. Dan kalau saya sih sama kayak Dwi sih, karena saya dan Tante nikah belum dikasih awal rezeki kan, jadi ketakutan terbesarnya ya itulah. Tapi mudah-mudahan dan selalu diusahakan. Amin bulan depan. Diusahakan itu dalam artian gimana? Ikhtiar berbagai macam cara. Iya. Pengobatan. Pengobatan. Bulan Ramadan. Enggak. Bulan Ramadan. Amin. Oke, iya. Berarti ini di tengah ya, semuanya bisa jawab. Oke. Pertanyaan kedua. Guys, pertanyaan kedua guys. Ting. Adakah teman yang tidak disukai oleh orang tuamu? Mengapa? Ada enggak? Karin. Arin ya? Iya, ada. Karena saya sedikit temannya. Jadi bapak saya itu tidak tahu Gitu ya? yang mana kan temannya bagus yang mana, yang nggak bagus yang mana gitu. Jadi sama aja sih. Sama aja ya? Nah, Jadi nggak ada yang tidak disukai nggak sama orang ada, tua. sama aja. Kalau Mbak Badaria bagaimana? Kalau Badar enggak ada, cuma Mbak tuh suka melarang kalau misalnya ngomong berlebihan sama cowok, paling marah gitu. Dia pun keluarga gitu. Marah. Jaga jarak. Jaga jarak. Lanjut. Iya. Iya. Kayak gitu. Kalau orang tua saya sih nggak pernah melarang ya, karena kan kita sendiri kan pasti tahu batasannya seperti apa kalau berteman. Dan Bukan sejauh ini ini, alhamdulillah apa namanya, temanmu yang tidak disukai juga ada Iya, nggak? ada. Ada. kalau Bang Wasil sih udah pasti mama sama bapak tuh nggak suka banget. Ada mau Dan mama sama bapak tuh bersyukur Bang Wasil kita- sekarang udah nggak pernah ke rumah. Biasanya dia ikut ke rumah. Kita live loh ini. Ini audiens saya terlalu jujur ini. kalau saya sama kayak Kak Karin, karena kawannya itu sedikit, jadi kita milih kawan juga lebih selektif. Nah, tadi selektifnya itu jadi kawannya sedikit, jadi kualitinya juga udah ketahuan. Nah, enggak ada yang enggak disukai sama orang tua. Sama sih. Lingkupnya Kemana? Kalau saya sama kayak Dadar. Tapi kalau keluarga nggak masalah, cuman bapak saya tuh overprotective. Jadi kalau sama lawan jenis agak mana ya? Agak jutek. Dikontrol. Bahkan pernah saking bapak saya itu garangnya di malam minggu, saya lagi di apel. Terus bapak saya bilang kayak gini, "Nda, mau ayah yang ngusir atau mau yang nyuruh pulang?" Dan itu suaranya besar. Iya dong. Kebayang mana? Ya, begitulah bapak saya. Jadi nurun ke saya itu. Nah, mau kau yang nyuruh pulang atau ayah yang ngusir? Ngusir kata dia guys, ngusir. Dan jadi anak dan dia pulang lalu itu tidak putus. Tapi begini, Belum. tapi begini, terlepas dari semua yang dilakukan orang tua itu adalah bentuk Betul. rasa sayang Iya, yang betul. cinta orang tua terhadap kita. Kalau saya sih nggak ada sih orang tua saya yang nggak suka dengan teman saya itu nggak ada. Bahkan kalau teman yang disukai itu banyak banget. Itu aja sih, nggak Oke. ada. Oke. Selanjutnya Karin. Pertanyaan masa depan. Pertanyaan selanjutnya guys. Apa? Tara, Wow. pernahkah kamu membayangkan tentang pernikahan? Seperti apa pernikahan yang kamu inginkan? Oh, iya. Oke. Dan seperti apa sosok yang ingin kamu nikahi? Ah.
ya, nggak ada Tapi bagus ya. selamat di terakhir. Penyontek. Apa tuh? Pernahkah Kamu bayangkan tentang Ya, pernikahan? pernah membayangkan bagaimana sih hidup dalam ikatan pernikahan tuh. Gimana komunikasi antara sama pasangan, sama mertua, sama saudara-saudara, keluarga-keluarganya, antara kita silaturahmi gitu, apa yang dibicarakan gitu. Kemudian Seperti apa pernikahan yang kamu inginkan? pernikahan yang diinginkan itu sederhana, terus nanti konsepnya sederhana, sesederhana mungkin, dan yang hadir pastinya keluarga dan kerabat terdekat. Mungkin itu pestanya pesta kali ya. apa? Tapi kan pernikahan apa? Oh, pernikahan. Apa sih namanya? Iya. Kondisi pernikahan kondisinya. Ya. Ini berkaitan sama pasangan tuh? Iya. Oh, gimana gitu orangnya gitu kan. Pernikahan yang Yang kamu pastinya yang sih diinginkan. ya, yang pastinya Sakinah mawaddah warahmah ya. hidup bahagia dalam situasi apapun. Ya, seperti apa sosok yang ingin kamu nikahi? Kriteria agamanya ya, pastinya agamanya bagus gitu kan, dan satu keyakinan itu yang paling penting. Kedua, tanggung jawab, serta yang selanjutnya dia yang terbaik untuk ada, terbaik untuk kedua orang tua, untuk saudara, agama dan bangsa gitu. Amin, ya Rabbal alamin. Kalau Kak Desai. Iya. Pernah Kak? Kalau membayangkan sih Jangan nangis. saya pernah lah guys membayangkan menikah. Terus pertanyaan apa lagi tuh? Seperti apa pernikahan yang kamu inginkan? Bayangkan tuh kayak mana? Yang pasti pengennya keluarga yang bersangkutan bisa nerima saya dan keluarga saya apa adanya dengan segala kekurangan saya gitu kan. Apalagi ada kondisi penyakit saya seperti ini kan agak susah nih, banyak kaum lelaki kan yang agak susah menerima nih dengan penyakit saya yang saya derita nih saat ini. Kalau kriteria sih ya yang penting ya seagama, bertanggung jawab dan bisa menerima sih, intinya bisa menerima bisa menerima saya dan keluarga saya. Saya kan banyak kurangnya gitu kan, Maaf dan ya, tak saya ada potong lebihnya. penyakit gila bawaan. Itulah dia, gak usah disebut lah. GB. GB ya? GB. Itu saya dapatnya dari Bang Wasil. Saya ketularan. Sejak kita dari ibu ke kakak saya langsung GB. Gila banget. Oke, terima kasih Kak. Kayak apa tadi pertanyaannya? Pernahkah membayangkan tentang pernikahan? Oh, pastilah ya. Kamu udah nikah. Udah sebelum nikah, pernah lah. Siapa sih yang nggak pernah bayangkan? Iya, Pernah. ngayal-ngayal. Tanya selanjutnya, Seperti apa pernikahan yang diinginkan? yang diinginkan sama kayak Kak Yuyun tadi, yang nerima sih, alhamdulillah sekarang dapatnya yang nerima. Terus kayaknya Mendadak panas banget guys. sejalan pikirannya, ya bisa saling mendukung. Terus apa lagi? Kriterianya sebenarnya sih pengennya tuh main Jesus Christ gitu kan. Jadi tatung, ada yang tahu dari tatung? Tahu? Cuman alhamdulillah dapatnya kayak koko-koko gitu. Tapi alhamdulillah pasangan impian lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kak Amanda, Pertanyaannya tadi pernah kan membayangkan tentang pernikahan. manusiawi sih ya, pasti pernah. Seperti apa pernikahan yang kamu inginkan? Sebelumnya seperti apa? Pernikahan yang kayak sekarang kalau menurut saya dalam arti tuh kayak bekawan. Iya, Jadi benar. saya alhamdulillah sama suami tuh kayak bekawan. Mungkin kadang-kadang kawan-kawan tuh heran kok mau sama suaminya kayak gitu, ya itulah kami gitu. Ya karena kami emang kayak bekawan. Iya betul. Sosok yang ingin dinikahi seperti yang sekarang kah? Kalau dulunya nih kalau secara fisik enggak. Secara pekerjaan tidak. Om, Yang pertama aku ganteng. Tapi secara sifat ya alhamdulillah mendekati, enggak sih 100% di diri. Kalau 100% kan sempurna kan ya enggak. Tapi mendekati lah. Terus Bang Wasil, Nah, pertanyaannya gimana? pernahkah kamu membayangkan tentang pernikahan? Oh. Pernah sih.
Tapi terus terang pernah memikirkannya itu setelah ditanya sama orang tua. Itu tuh di usia 24 tahun. Kapan sih mau nikah? Dibilang kan. Jadi karena kita ini kan masih bujang, walaupun pengennya bebas terus kan, jadi nggak pernah memikirkan pernikahan, nggak pernah. Setelah ditanya, barulah dipikirkan. Nah makanya setelah ditanya itu barulah direncanakan pengennya di usia sekian baru menikah gitu kan. Pernikahan yang diinginkan seperti apa? Pernikahan yang diinginkan sih sesuai dengan ini ya, standar saja lah, yang baik, yang sempurna, mawaddah warahmah, bisa saling mempercayai dan dipercayai ya itu. Ya. Kalau sosoknya bang, sosok Sosoknya yang ingin dinikahi yang jelas sebelum yang, bertemu dengan calon istri itu seperti apa? Sesuai dengan zamannya. yang jelas yang pertama sih agama lah ya. Agama, terus setelah itu keturunan. Keturunan itu bagi saya penting banget. Oh, dilihat dari keturunannya Iya. seperti apa? Keturunan dalam artian bukan dari suku, enggak. Keturunannya baik atau enggak itu ya sih. Karena apa ya, kalau saya sih terus terang, yang saya khawatirkan tuh takut ada keturunan yang berasal dari penyakit aneh, takut saya itu. Karena memang di dalam Islam pun disarankan untuk memilih kan. Nah, jadi setelah keturunan ya cantik relatif lah. Kalau kaya bukan ukuran sih. Ya. Nah, Baiklah seperti itu. Oke, selanjutnya. selanjutnya. Karin, Oh iya, kalian jangan begitu, dia senang langsung. Pernah lah pastinya kan. Terus pernikahan yang diinginkan itu sebenarnya sih pernikahan yang Islami guys. Ya saya. Ala-ala Malaysia. Malaysia ya benar. Rin, pernah enggak? Mau datang ke? Pernah nggak pengen nikah dengan Tuan, siapa gitu? Tuan Tri, Tuan. Enggak sih. Enggak pernah. Enggak pernah. Pernikahan yang diinginkan pernikahan yang Islami, terus yang tadi yang kayak Kak Manda, apa namanya, suami itu bisa jadi benar-benar kayak teman gitu. Jadi apa ya, lebih enak sih ya Kak ya kalau suami itu kayak teman kita. Terus sosok yang ingin kamu nikahi yang biasa-biasa aja sih, maksudnya yang Gimana sosoknya? yang pasti sih yang bagus agama dan akhlaknya. Amin. Terus Amin. kalau bisa yang good rekening, good looking. Betul. Emang itu kebutuhan saya. Yang bentuk dia, yang pasti sih yang baik hati. Iya, betul. Ada kan? Itu semua. Oke. Aku baik kok, Rin. Iya. Tapi tidak good rekening. Nggak ada rekening tapi Paling banyak dia isi Yang bisa kan. menerima diriku apa adanya. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Siapa pacar pertamamu dan kenapa kamu berpacaran dengannya? Sip. Ayo. Aku nggak pernah pacaran guys, maaf ya, nggak bisa jawab. serius. Serius nggak pernah pacaran. Tapi ada yang disuka nggak? Kalau ada yang disuka pernah waktu SMP gitu sama kawan. Jangan Tapi bilang coba. udah berani sama misalnya sama Dwi ini curhat. Disampaikan sama dia. Terus tiba-tiba ditolak. Jun, sorry aku nggak suka mau. Tolak. Kayaknya kagak ada yang mau gitu kan. Ian, tapi Malu dong sayang. Iya, Tapi kalau itu nggak dengan- pernah cerita kalau. kalau tahu sekarang aja nyesel lah gitu. Kenapa? Nyesel. Dia nggak nyesel. tahu katanya di pejabat yang Oh, Iya. Udah pernah kontak lagi sih guys. Gitu ya. Karena namanya siapa? Jahat banget, Dwi tuh kawan aku tuh jahat banget Dwi. Sampai ditolak sampai ya kan. Padahal tak pernah menyampaikan. ada dia anak pesantren satu nih. Pesantren Ya aja. kalau pernah suka sih pernah gitu sama orang. Oke, lanjut. Kalau tadi Lupa. siapa yang pacar pertamamu? Lupa. Siapa Apa ya? Siapa banyak nih? Cinta pertama tuh Iya pacar memang pertama. banyak. Pacar pertama. Pacar pertama siapa ya? Benar lupa. Tapi Jadi, pacar yang paling berkesan? paling berkesan. Laki ya? Iya sih. Tetap yang jadi suami lah yang paling berkesan karena kita udah punya komitmen, udah benar-benar ada tujuan lah. Yang tetap yang paling berkesan itu jalan suami. Bukan pacar yang Yang pacar jadi suami. Kalau Kak Manda, Pacar pertama lupa dah. lupa. Pacar yang paling berkesan?
ayam bebek kan. Suami lah berkesan. Bahaya lah guys, kalau bilang bukan suami kan ya berkesan. Bahaya dan Ini di mana nih? Ini bisa di mana-mana nih. Benar ya suami. Oke. Bang Wasil nih. Bang Wasil, Apa yang berkesan tanya? nih. Pacar pertama. Dan kenapa dengan pacar? Pacar pertama. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Soalnya pas awal mula belajar pacaran langsung banyak. Jadi nggak tahu ya yang mana yang berkesan gitu. Kenapa sih goyangnya? Jadi yang mana yang pertama tuh nggak tahu yang mana. Oh, tapi itu lah pokoknya. Itu antara yang 5 orang itu lah. Serius maklum lah kan. Ganteng. Enggak. Enggak. Good rekening. Rekening dulu. Buaya. Pandai jual tadi dia. Oh iya. Hmm. Oke, Terus apa lagi? Good dalam hal jual. Itu ya. Itu ya. Oke. Karin. Karin dulu. Karin. Pacar pertamamu tidak ada guys, tidak ada yang berkesan. yang paling berkesan. Orang yang disukai dan itu Siapa ya? berkesan. Yang berkesan ada sih. Abang. Inisial. Abang teh. Berkesan, kenapa dia berkesan? Ah, mengapa dia lah? Karena dia itu seorang yang soleh. Masya Allah. Tidak benar soleh, terus Ustaz Sam. keluarganya pun kayaknya suka gitu ngeliat keluarganya si dia tuh. Interaksinya Interaksi antar keluarganya tuh suka kayaknya. Terus dia pun orangnya tidak neko-neko. Terus suka kayak cerita-ceritanya tuh cerita tentang apa ya, ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Dia suka ya. Oh, Suka. Sulana. Nah, suka tapi Pertanyaannya dia suka nggak? pacaran enggak? Sempat pacaran enggak? Itu. enggak. Enggak ya? Itu ketemu sebelah tangan kan? Enggak. Enggak. Soalnya dia belum keluarga dah. Oh gitu kasihannya ya. Enggak. Besti. Oke, nah, sekarang pada Kalau Badan tidak pernah pacaran, tidak ada pacar pertama. Suka ada itu tadi senior Badar yang Badar antarkan makan di asrama. Setia lagi. Udah setia lagi. Ingat ya guys, kalau Badar mengantarkan makan. Dan itu rela di asrama itu cuma makan yang seadanya demi masak capek. Kan asramanya biayanya jalan kaki ke Pamboyan. Bocor banget sih lah. Oh, Bang, yang diantarkan Yang makan. Kemarin abang seniornya baru nikah. Kasihan bang, Badar bang. Badar mau gali septic tank lagi. Mau berendam dia bang. Dia orang Batak. Aduh, sama kayak saya dong. Oke lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Yuyun, tarik Kak. Ini guys. Nggak nampak ada Ceritakan hal paling memalukan. Nyari dong. Ceritakan hal memalukan yang pernah terjadi di sekolah dan bagaimana kamu melaluinya. Aduh, aku ada nih guys. Aku ada nih jadi memalukan nih. Memalukan aku sumpah. Apa ya? Oh aku ada. Oke deh. Bukan di sekolah. Yang memalu-maluin banget sih, karena kan aku dulu orangnya kalem. Wes. Kayaknya sekarang sih ya. Tapi itu kayaknya yang agak memalukan. Dulu SMA 7 kan, nggak boleh bawa HP kan, ya kan? Nekat nih bawa HP. Terus tiba-tiba razia. Tante saya itu guru di situ. Terus suaminya datang, cucu lewat. HP itu tidak kan ada. Rumah guru yang razia ini ngeliat. Jadi dia bilang sama tante saya itu kan, mau cerita. Lalu di rumah tuh pas ngambil HP saya kena bongkar. Nggak ada apa-apa sih, cuma nggak mau diambil jalan. Itu ya lumayan malu lah ya. Malu itu karena apa? Karena keluarga tadi kan. Kenalnya Maluan aku kok. next. Kalau saya apa ya? Boleh nggak saya skip dulu sambil mengingat-ingat? Boleh apa sih Kak itu sekolahnya tuh? Makasih. Saya di sini waktu sekolah di MI dulu ya. Sekolah di MI itu kan kita sekolahnya pakai kain sarung tuh. Nah, masuknya setelah sholat zuhur tuh sekitar jam 1-an. Nah nanti sebelum sholat asar tuh itu kan ada jeda untuk istirahat. Nah yang namanya anak-anak ini kan nakal nih. Di waktu istirahat itu diisi dengan main sepak bola tuh di halaman sekolah tuh. Iya. Oh kan kita pakai kain tuh.
saking kita asiknya main nih, lari sana lari sini, kena injek tuh kain yang kita pakai itu, langsung lepas deh. Jadi saya gitu ya, terlepas. Untungnya masih kecil kan, jadi nggak malu-malu amat gitu. Yang jelas sih ya udah kayak film Baywatch gitu. Dan itu malu sih asli karena apa ya? Kawan-kawan cowok tuh banyak ramai. Ada kawan Kita cewek kan nggak? ya ramai. Wow. Kawan cewek juga ramai kan dalam satu sekolah dalam satu ruangan tuh kan digabung tuh. Misalnya kelas 1 cewek-cewek digabung. Jadi pas kita main bola kan mereka nonton semua kan nggak ada mainan kayak sekarang gitu. Dulu tuh nonton semua setelah begitu gantung-gantung ya malu dong. Itu memalukan banget sih. Kayak Kak Karin. Kalau di sekolah sih tidak ada, tapi kalau di luar sekolah ada. Boleh lah nggak masalah. Jatuh terpelanting di depan ini orang-orang lagi ngapal Al-Quran, ahi-ahi ya gitu. Sumpah malu. Terpesona Udah gitu, udahlah jatuh terpelanting kan. Nah ditolong cuma dilihat. Bukan dilihat. Jatuhnya tuh kak keras kak buk gitu kan karena ini balas chat kawan tak tahu kalau ada turunan. jadi kaki itu termasuk itu di satu macam langsung gini kan lihat gini aja ya berdiri sama Maunya dibantuin gitu ya. diangkat gitu. nggak berani cuma dilihat kan ya Dicuciin ambilin air gitu ya. itu sih yang paling memalukan menurut aku. Dapat. Kok Badar pengalaman nggak ada sih pengalaman. Malunya tuh karena nggak naik kelas 2 tahun berturut. Bisa? Iya, SD kelas 2 tak naik kelas 3, kelas 3 tak naik kelas 4, terus paman Badar dari kepala sekolah baru Badar naik. Kepala laporan dalam. Oke ya, harus ada mode. Besar jasa untuk pamanmu tuh. Aku masalah banget kok enggak Kalau lengkap. Badar Kemudahan. apa ya? Enggak. Kesulitan dalam menyimak. Ada kesulitan dalam belajar. Begitu. Diseleksi jauh kan gue. Nah, itu dan itulah Saya juga ya. kenapa dari kehidupan dibully itu memang sangat mematikan secara apa ya mental gitu. Dan ketika sekolah di Pontianak dapat kawan yang mendukung, nah di situ mulai terlatih lagi. Timbul lagi semangat gitu ya. Iya, betul. Kayak Yuyun. Paling memalukan sih waktu SMA ya kelas 2 itu masuknya sore. Jadi kalau di sekolah kami itu cuma Muhammadiyah 1. Nah, kita tuh kalau sore itu harus ada sholat jamaah nih, sholat asar, betul lah komandan? Betul. Ini kakak kelas saya nih kan. Nah, entah ada apa ya waktu itu tuh kami itu malas sholat, kawan nih ngajar lah, ngumpet di toilet, bawa musola di atas, udah ada yang ngintai nih dulu nih, udah ada yang ngintai nih, sekali, udah nih udah beres lah nih, buka pintu, ini apa udah dari atas, kita ikut ke kantor, ngomel lah semuanya gitu, dipakein kalung nih, saya malas sholat. Setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 2 saat itu. Tur masuk ke setiap kelas. Masuk ke kelas yang wali kelas saya waktu kelas 1 ngajar. Sampai cepet ya Allah ini anak aku semuanya nih. Gitu kan malu gitu kan. Malu sekali tuh enggak sholat guys. Zaman dulu tak ada masker lagi kan? Iya, zaman dulu ada masker. Aduh. Nggak musim corona guys. Belum. Oke, malu lah anak Jadi sholat. saya ya sama kayak Karin bukan Ini pas udah sekolah. Udah Ya. Bukan pas sekolah. Jadi pas udah kerja, waktu itu tuh saya customer service di Oppo Service Center. Jadi waktu itu tuh niatnya baik sih. Kawan mau pinjam duit, kan tak punya uang cash, ayolah kita ke ATM. Pakai rok panjang kan, rok panjang, duduk perempuan di motor vario kan, segitunya tinggi tuh. Iya, Apa pijakan iya, itu. iya. Ketika mau turun, roknya sangkut tuh sungkur. Allah. Udah gitu yang mau minjam duit dia tidak berani kan, tapi mungkin merah padam. Ada banget kan? Mungkin merah padam. Bayangkan depan bank di mall. Dan pakai itu kerja lagi kan ya Allah. Itu namanya jatuh yang membawa berkah. Gara-gara Gara-gara jatuh tak jadi
pinjam duit dia. Jadilah kayak itu. Jadilah dia tak berani tawa. Berani tapi muka merah pada muka. Merah padam karena nahan tawa. Sampai kantor meledak lah dia ketawa, duitnya di tangan. Ya, Nyesel begitulah. sih ya. Nyesel. Oke, selanjutnya Kami. Jika ada temanmu yang melakukan seks pranikah, apakah kamu akan menasehatinya? Itu kan Kak Manda. Oke, Tangan dari Anda Oh, saya silakan. kan Tadi itu. seks pranikah, apakah menasehatinya? Pastilah, kalau menasehati pasti. Paling bilang ingat-ingat boy orang tua. Karena kebanyakan kawan-kawan saya tuh yang cerita ke saya saat udah kejadian. Udah ada isinya baru ngomong. Semana tuh. Dan kebanyakan minjem duit. Apa? Minjem duit. Aborsi. Aborsi. Dulu ya. Tapi Pinjamin duit terus kan guys. pinjam lagi loh, ngeri. Cuy. Iya. Dukung maksiat. Cuma ini berhubungan lagi sih dengan apa, saya belum memiliki keturunan sampai sekarang. Kadang-kadang tuh mikir apa karena saya itu terlalu banyak membantu, dalam arti membantu tuh dengarkan cerita. Ya misalnya aku nih lagi ini aku udah akhirnya udah lepas nih aku kesini gitu. Banyak mendengarkan cerita orang tentang kayak gitu. Jadi ada hubungannya sih ke situ. Jadi kayak ada traumanya sih. Oke, saya ya kalau apa ya, kalau saya tahu dan melakukan seks pranikah ya tetap dinasehati lah, karena secara agama kan perbuatan itu ya haram, nggak boleh, dosa. Kalau lah bisa sebenarnya kita mesti mencegah supaya tidak terjadi seks pranikah. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi ya kita mau tak mau memberinya nasihat supaya tidak terulang kembali atau tidak terulang kepada teman-teman yang lain. Kalau saya sama aja sih. Amin. Ya. Sama. Menasehati. Hati-hati. Kalau bisa sebelum kawan-kawan nonton seks pranikah, kita cegahnya dengan cara tatap roh hina. Ya kan? Mengingatkan. Nggak boleh kan, awalnya kan dari mendekati dulu kan, dari chatting, dating, kemudian bunting. Betul. Itulah saya bilang, saya tahu udah terjadi lah mana. Oke, ini lanjut guys. Saya juga sama sih, cuman waktu dulu tuh pernah kejadian kayak gini nih. Kawan tuh ke nebeng kan balik sekolah. Ternyata nebengnya tuh bukan balik ke rumahnya, karena rumah cowoknya tuh searah dengan rumah saya. Oh, melewati layar. Nggak dibelok kiri gitu kan. Tapi nama kawan teh dikantar kan. Nah lama-lama ngapa rumah tuh kosong terus ya gitu kan. Tapi masih saya antar nih, tak lama kejadian lah hamil dia nih, sampai minum racun apa sampai berhenti sekolah nih. Nah akhirnya ya namanya kita waktu itu masih apa ya, mungkin saya belum juga begitu teredukasi dengan ini kan. Jadi waktu itu ya kalau misalnya udah tahu hal-hal seperti itu kan saya juga cuman ya gimana enggak ada rasa ya nggak tahu aku kayak gitu sih nganter gitu kenapa gitu kan. Ada penyesalan kayak nganter. Nyesel juga sih nganter gitu kan, karena kan jadi kejadian kawanku sampai sempat bunuh diri, akhirnya putus sekolah. Akhirnya sih memang nikah sih sama yang bersangkutan. Besar kontribusi Yuyun ini. Besar kontribusi saya dalam hal berdosa tuh nganterin beliauku ke rumah cowoknya yang sepi, tukang ojek, balik sekolah ngantar orang gitu. Kurir maksud. Angelo. Angelo. Itulah. Angelo. Maaf ya. Jadi makan. Itu kan pengalaman tuh. Iya. Nanti kalau Kalau saya belum pernah sih, nggak ada pengalaman kayak gitu sama kawan-kawan. Tapi ya kalau memang itu terjadi ya pasti akan dinasihati. Kok aku nggak jelas semua gitu ya? ada tuh, kamu udah terakhir. Kamu kan udah. Kan pulang, kenapa? Oh, gitu. Iya. Apa sih arti keluarga bagimu? Aduh, apakah ada hal Ah. khusus yang kamu harapkan dari anggota keluargamu? Saya dulu nih. Ya, Wah, Banget nih. yang saya harapkan dari arti keluarga ya. Wah, keluarga itu segala-galanya sih.
Ya, segala-galanya. Karena dengan keluarga ya kita merasa punya fondasi gitu dalam hidup. Benar. Kalau kita nggak ada keluarga, kayaknya kita bakalan lontar-lantung deh. Ya, kesana kesini nggak ada tempat sandaran, nggak ada apa. Kalau ada keluarga tuh, apalagi keluarga yang romantis, harmonis, ya, akur dalam hubungan kekeluargaan itu luar biasa sekali. Iya, pasti akan Iya. selalu dirindukan. Iya, pasti akan selalu Kita akan dirindukan. selalu pengen pulang ke rumah. Dan itu termasuk salah satu keluarga yang saya inginkan. Itu ya simpel aja. Saya Keluarga sama sih kayak Bang Masyur. Itu juga sama. Udah gitu aja. Sama sih, keluarga adalah unik semuanya dari segala-galanya. suatu masyarakat. Segala-galanya. Jawabannya juga sama. Makanya kalau sampai maaf ya ada yang kehilangan ibu atau bapak itu kalau ada tersendiri mungkin ada belum bisa menerima itu walaupun itu sudah takdirnya awal kan. Tapi mesti siap loh. Iya. sama sama aja hidup. Soalnya kalau ngomongin keluarga agak sensitif kan, gitu kan. Masing-masing ada masalah, masing-masing ada kelebihan. Bawahnya mau nangis saja gitu kan. Enggak juga lah. Kita harus bersyukur ada di keluarga kita sekarang. Iya. Yang mana orang lain pun mungkin berharap pengen jadi kita gitu, Iya. jadi keluarga seperti yang kita miliki gitu kan. Benar sekali. Betul, sangat betul. Kalau saya kurang lebih ya, keluarga tuh lebih kayak ke perlindungan lah, tempat berlindung. Walau kadang-kadang itu caranya tuh yang agak pasti beda-beda, setiap orang beda-beda. Kadang kita ngerasanya tuh oh, bukan melindungi, ini ngebully gitu. Padahal tuh ujung-ujungnya ya oh benar kok gitu kan, nanti ke masa depannya tuh kok oh ternyata benar kok yang selama ini gitu. Terus apalagi pertanyaannya? Adalah hal khusus yang kamu harapkan dari anggota keluarga? Apa yang diharapkan? Nggak ada sih. Mungkin harapannya bisa jadi orang tua yang lebih baik, jadi keluarga yang lebih baik untuk keluarga kita yang lainnya. Jadi ke anggota keluarga kita lainnya. Oke. Kalau saya sih sama sih arti keluarga dia segalanya lah. Tempat semuanya, tempat kembali, tempat cerita, tempat ketawa, tempat marah, nah, itulah dia keluarga. Kalau harapannya sama-sama terus, bahagia terus. Amin. Amin. Udah. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan terakhir guys. Oke. Apakah hal tersulit yang pernah atau harus kamu sampaikan pada orang tua? Kembali apa tuh? Hal yang tersulit. Iya. Kayaknya Sampaikan ke orang tua. ini ingin mengenalkan seseorang. Wah. Itu yang sulit. Kadang kalau Kurang lebih kayak gitu ya. kalau udah kenalan, aduh kayaknya maju mundur maju dah maju dah gitu. Ya. Coba Sama. sama gue. Ya, itu kan yang Malah malu. lebihnya tuh ke malu kan, apalagi belum pernah bawa siapa-siapa untuk dikenalkan. Kalau datang kawan laki-laki kan misalnya kawan ataupun mahasiswa gitu kan, kan sama umuran tuh suka malu-malu. Udah, baik ya. Iya. Kami sih nggak ada yang sulit ya. Karena biasanya setiap hari tuh hampir setiap hari cerita sama mama. Iya. Kalau sama bapak sih jarang sih ya. Sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Ya. Jadi nggak ada yang Yang sulit biasa aja. biasa aja. Sama bapak? Sama bapak kurang lebih, karena kalau misalnya lagi ketemu ya ngobrol gitu. Nggak ada yang sulit, nggak ada tipikalnya. Mulus dan bebas hambatan. Ya, Berarti bagus nih relationship sama anaknya, orang tuanya. Biasa aja gitu. Berbagi, ya pastilah. Udah? Udah. Kalau saya hal tersulit yang pernah disampaikan orang tua, kayaknya dulu waktu berhenti kuliah ya, orang tua tuh taunya saya masih kuliah, ternyata saya udah nggak berhenti kuliah. Nah itu kayaknya momen terendah dalam hidup saya. Gitu.
Langsung merinding. Dedek bang. Iya gede. Kalau saya kan tadi saya udah bilang macam mana bapak saya kan. Jangan bilang mau kawin, nak malam minggu ya serap. Gimana tuh? Ini kayaknya. Kebalikan ini. Sekalian curhat. Itulah. Mau jalan malam minggu ya, mau bilangnya aduh takut gitu. Sekalian curhat guys. Oh, nanti jadi kayak gitu ya. Manusia lah. Karena Saya- saya yang diputu ganti-ganti. Hei, Ya Allah, Bad. Padahal sombong kadang-kadang guys. ini kawan. Sombong ya, sombong Bukan, ya. kadang-kadang kawan. Bukan nggak semuanya pacar. Cut. Kawan guys. Oke, sekarang giliran saya. Saya itu pernah kesulitan sekali ketika di usia 24 tahun itu ditanya sama orang tua, kapan nikah? Jadi saya jawab, oh masih lama. Lamanya itu kira-kira berapa tahun? Kira-kira 4 tahun lagi lah. Paling dekat, paling cepat 4 tahun gue bilang. Ternyata setelah 2 tahun setelah itu Ketemu MA. ketemu pula sama wanita yang mampu membuat hatiku berdebar-debar kan. Dan saat itu saya pengen nikah gitu loh, pengen nikah. Dan akhirnya kesulitan banget mau ngomong tuh asli. Sampai saya minta tolong paman saya untuk ngomongin orang tua saya untuk ngomongin itu. Dan syukur-syukurnya nih orang tua nih, karena mungkin hubungan anak dengan orang tua itu memang ada apa ya, hubungan khusus lah kayaknya. Setelah paman saya nelpon mama saya, terus mama saya bilang, apa bang, pasti mau kawin kan? Langsung nyambung, Langsung connect ke situ langsung ya. connect. Nah itu anehnya di situ. Dan sekarang alhamdulillah udah punya anak 2 guys. Alhamdulillah, doakan sakinah mawaddah warahmah selalu. Amin. Satu ya istrinya. Satu istrinya. Istri masih 1 ya. Satu ya guys. Dan harus 1. Closing statement. Oke, ini merupakan pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan. Pesan sedikit Pak. Buat Iya. teman-teman yang Iya, nonton. silakan, Dari ada pertanyaan pesan. tadi ya terakhir kita bisa ambil kesimpulan. Sesusah apapun itu, seberat apapun itu, ujung-ujungnya harus disampaikan juga dengan orang tua. Makin ditunda, makin jadi bom. Makin dari kecil, nanti ujung-ujungnya membesar. Jadi kalau memang ada apa yang mau disampaikan sama orang tua, sampaikan secepatnya. Bikin kita sendiri lega, juga orang tua kita bisa lebih mudah memaafkan kita lah. Dan Siapa kalau lagi? saya juga nih pengen nih untuk insya Allah kalau punya anak dan jadi orang tua, saya pengen menerapkan terbuka kayaknya. Terbuka sama orang tua, terbuka sama anak. Kayaknya lebih enak, lebih simple untuk ngejalaninnya. Jadi apapun yang dia lakukan, salah benar cerita. Nanti kita cari solusinya. Jadi nggak ada gap antara orang tua dengan anak gitu ya. Betul. Kayak teman gitu lah ya. Kayak teman tapi kan ada batasan orang tua dengan anak. Ya, betul. Siapa lagi? Badar, silakan Badar. Permainan kayak gini nih seru dan memang bisa melatih cara bicara antara anak sama orang tua. Semoga permainan ini bisa diterapkan di kelompok-kelompok antar fakta-fakta yang berkaitan sama orang tua dan anak. Bin? Misalnya buat remaja-remaja, adik-adik, jauhi seks bebas. Bagi yang punya kawan, yang lihat gelagat kawannya aneh-aneh, jangan diantar guys, jangan kayak saya gitu. Itu aja Oke, sih. jangan diantar Berencana ya. itu keren kan? Karin. Apa ya? Kalau saya sama seperti quote ini aja lah. Apa tuh bacanya Di tuh? sini disebutkan sesi bicara terbaik terjadi saat kita coba saling mengerti. Jadi antara orang tua dan anak, marilah sama-sama kita merendahkan ego, mengesampingkan ego dan coba saling mengerti dan saling menerima dan mendengar curhatan atau persoalan yang ada. Sekaligus Gitu aja. closing statement. Oke, apa ya? Demikian. Oke. Gimana? Oke, demikian. Oh, biasa aja. Iya. Oke, demikian. Tunggu, stop. Oke, itu tadi game 1001 cara bicara. Bagi teman-teman yang mempunyai kelompok BKR bisa diterapkan di kelompok BKR-nya. Bye. Ya. Ulangi lah. Oke. Bye. Bye.
Mudah-mudahan bermanfaat. Nah teman-teman, itu tadi cara bermain dari kartu bermain 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai kelompok BKR, bisa digunakan kartu ini untuk membina kelompoknya dan melatih cara komunikasi orang tua dengan remaja. Sekian video kami kali ini, sampai berjumpa di lain waktu. Salam BKKBN, berencana itu keren.